Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini untuk mata kuliah Statistika Matematika, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai statistika terurut. Pada video minggu lalu, sudah dibahas mengenai fungsi peluang gabungan dari sebuah statistika terurut. Nah, sama halnya dengan fungsi peluang pada peubah acak diskrit maupun kontinu, pada statistika terurut pun juga ada yang disebut dengan fungsi marginal. Artinya dari fungsi peluang gabungan tersebut berdasarkan banyaknya statistika terurutnya atau banyaknya anggota pada statistika terurut tersebut, maka ada fungsi marginalnya masing-masing. Nah, fungsi marginal ini nanti terbagi menjadi 4. Pada video kali ini akan kita bahas 3 terlebih dahulu untuk fungsi marginal statistika terurut. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan fungsi peluang gabungan dari Y1, Y2, Y3, sampai YN yang merupakan peubah acak dari sebuah statistika terurut, maka kita dapat menentukan fungsi peluang marginalnya. Biasa kita sebut dengan FKP marginal. Nah, FKP marginal ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah FKP dari YK, di mana YK ini nanti terbagi menjadi 3, yaitu FKP dari Y1, FKP dari YK, atau FKP dari YN, yang memiliki rumus masing-masing. Nah, yang keempat itu adalah FKP gabungan dari YI, YJ. Untuk Y1, YK, dan YN singkatnya seperti ini. Y1 itu adalah urutan yang paling kecil, jadi sesudah kita mengurut dari yang pertama, dari yang terkecil sampai yang terbesar, FKP marginal Y1 ini adalah urutan yang pertama atau FKP yang paling kecil. Kemudian YK ini ada di tengah, jadi nanti patokannya adalah Y1 dan YN, di mana Y1 ini yang paling kecil, YN yang paling besar, kemudian yang di tengah ini nanti tergantung pada banyaknya N. Gitu ya. Kalau di sini dicontohkan Y2, Y3, dan seterusnya ini sebagai YK. Gitu. Misalnya N-nya ada 4, maka kita punya Y1, Y2, Y3, Y4. Maka nanti untuk fungsi marginalnya ada Y1, kita cari dengan menggunakan FKP dari Y1, kemudian Y4-nya kita cari dengan menggunakan FKP dari YN, Y2 dan Y3 kita cari dengan menggunakan FKP dari YK. Gitu. Jadi tergantung pada banyaknya N di statistika terurut tersebut. Kemudian untuk masing-masing rumus ini sudah dijabarkan di sini, jadi nanti bisa kita langsung pakai untuk mencari fungsi peluang marginalnya dari masing-masing Y1, YK maupun YN. Nah, jika kita diminta untuk mencari FKP atau fungsi peluang marginal dari Y1, maka kita menggunakan rumus yang ini. G1Y1 sama dengan N dikali dengan 1 min F besar Y1 pangkat N min 1 dikali F kecil Y1, di mana Y1 ini diantara A sampai B, jadi intervalnya itu diantara A, B, dan 0 untuk Y1 lainnya. Nah, N di sini itu adalah banyaknya nilai pada peubah statistika terurut tersebut, kemudian F besar seperti yang sudah pernah kita bahas di minggu lalu ya, jadi dicari dengan menggunakan integral, kemudian F kecil ini adalah nilai turunan dari F besarnya. Selanjutnya untuk FKP dari YK, jadi yang urutannya ada di tengah, itu antara Y1 dengan YN, itu dicari dengan menggunakan rumus ini. Jadi GK-YK sama dengan N faktorial dibagi dengan K-1 faktorial dikali dengan N-K faktorial dikali dengan F besar YK pangkat K-1 dikali 1 min FYK pangkat N-K dikali lagi dengan FYK. Jadi ini perkaliannya agak banyak ya, jadi harus hati-hati dalam menuliskan nilainya masing-masing nanti.
Kemudian intervalnya YK ini ada di antara AB. Nah, yang berikutnya untuk FKP dari YN itu kita tuliskan GN YN sama dengan N dikali F besar YN pangkat N-1 dikali F kecil YN, di mana interval YN ini ada di antara A sampai B. Nah, jadi kita bisa menggunakan 3 rumus ini untuk mencari FKP marginal dari masing-masing nilai pada statistika terurut. Yang terakhir nanti akan ada video pembahasan lain gitu ya, tersendiri terkait FKP dari YJ ini. Jadi ini gabungan dari 2 statistika urutan dan rumusnya yang seperti ini karena agak panjang, jadi nanti videonya terpisah. Kemudian untuk menghitung peluangnya, jadi sesudah kita mendapatkan FKP marginal, baik itu untuk Y1, YK, maupun YN, maka kita biasanya diminta untuk mencari nilai peluang dari Y tertentu yang ditanyakan pada soal. Jadi nanti kalau ditanya peluang YI ini bisa 1, K, atau 1, 2, 3, dan seterusnya ya, tergantung pada soalnya di antara interval C dan D, maka untuk mencarinya kita menggunakan integral dengan batas bawahnya C dan batas atasnya D, dan kemudian kita masukkan fungsi FKP dari yang ditanyakan. Jadi kalau di sini FKP Y1 berarti G1 Y1. Kalau FKP YK gitu ya, misalnya K-nya 2, maka G2 Y2, DY-nya tergantung pada yang ditanya di sini. Nah, agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Misalkan statistika terurutnya ini Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari Y4. Artinya di sini ada 4 sampel, ukurannya N sama dengan 4, yang berasal dari populasi berdistribusi dengan fungsi peluang gabungan berbentuk Fx, theta sama dengan theta dikali E pangkat min theta X, di mana X-nya ini lebih dari 0. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari nilai peluang Y1 kurang dari setengah, kemudian tetanya diminta disubstitusikan sama dengan 2, yang B itu nilai peluang Y2 lebih dari 1/4 untuk nilai theta sama dengan 2, dan yang C hitung nilai peluang Y4 di antara 1 dan 2, kemudian tetanya sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita satu-satu dulu ya, dari yang A terlebih dahulu. Karena kita diminta untuk mencari nilai Y1, maka kita menggunakan rumus G1 Y1. Gitu. Nah, jadi nanti berdasarkan yang tadi ya, yang ada pada slide sebelumnya, untuk mencari nilai PY kurang dari setengah, karena batas tadi Y itu di antara 0 sampai hingga ya, jadi kita masukkan batas atasnya 0, batas bawahnya 0, batas atasnya setengah, G1, Y1, DY1, DYI. Nah, ini nanti yang kita ganti adalah nilai G1, Y1-nya. Ini yang perlu kita cari terlebih dahulu. Nah, kita cari di sini G1 Y1 rumusnya adalah N dikali 1 min F Y1 pangkat N-1 dikali F Y1. N-nya kita substitusikan dengan 4, 1 min F Y1 pangkat 4 dikurang 1 berarti 3 dikali F Y1. Nah, di sini kita perlu mencari terlebih dahulu F besar Y1 dan F kecil Y1. Nah, ingat di materi minggu lalu untuk mencari masing-masing nilai F1, F besar ini dan F kecil, kita menggunakan rumus untuk F besarnya sama dengan integral dari 0 sampai Y1, jadi batas bawahnya 0, batas atasnya Y1, kemudian Fx tetanya kita substitusikan di sini, theta dikali E pangkat min theta dx. Nah, karena theta ini seperti koefisien, jadi bisa kita taruh di depan ya. Jadi yang kita integralkan di sini adalah E pangkat min theta X karena terhadap dx. Nah, integral, ingat integral dari E pangkat AX itu adalah 1/A E pangkat AX. Maka integral dari E pangkat min theta X itu sama dengan min 1/theta E pangkat min theta X. Kemudian kita substitusikan untuk batas atasnya dengan Y1,
Jadi yang kita substitusikan nilai X di sini dan batas bawahnya dengan 0. Nah, ini bisa kita coret ya, jadi nanti didapat min, kemudian kita substitusikan X-nya dengan Y1, jadi kita dapat E pangkat min theta Y1. Kemudian dikurang dengan hasil substitusi dengan 0, X-nya kita ganti 0, kemudian E pangkat min 0, atau E pangkat 0 itu nilainya 1 ya, jadi min E pangkat 0. Nah, kemudian ini karena ada minus di luar, jadi bisa kita kalikan ke dalam, ini didapatkan hasil min E pangkat min theta Y1 ditambah 1. Atau kita bisa tuliskan 1 dikurang E pangkat min theta Y1. Nah, ini adalah nilai F besar Y1. Kemudian untuk mencari F kecilnya, tinggal kita turunkan dari nilai F besarnya ini. Nah, turunannya kita dapatkan karena di sini tadi F besarnya adalah yang ini ya, 1 min E pangkat min theta Y1, maka F Y kecilnya turunan dari 1 kan 0. Nah, turunan dari ini berarti min kali min plus ya. Jadi kita dapat E pangkat min theta Y1. Nah, inilah hasil integralnya, maaf, hasil turunannya. Ini theta ya, maaf. Nah, jadi ini hasil turunannya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan G1Y1-nya, tadi yang kita perlu ganti adalah F besar ini dengan 1 min E pangkat min theta Y1, dan F kecilnya dengan theta E pangkat min theta Y1. Ini warnanya sudah saya sesuaikan ya, yang F besar dengan warna merah dan F kecilnya dengan warna biru untuk memudahkan. Nah, yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ini. Jadi 1 dikurang ini tanda kurungnya dibuka ya, jadi 1 dikurang 1 ditambah dengan E pangkat min theta Y1. Jadi ini 1 kurang 1 habis, nah yang di dalam kurung menjadi E pangkat min theta Y1 pangkat 3. Nah, karena ini pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali, sehingga nanti yang ini kita dapatkan, jadi ini yang dari atas ini 4 kali theta, kita tuliskan di depan ya, kemudian E pangkat min 3 theta Y1 dikali E pangkat min theta Y1. Nah, karena ini pangkatnya sama-sama Y1, karena perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya bisa ditambah. Jadi di sini min 3 theta ditambah min 1 theta, jadi didapat min 4 theta Y1. Sehingga ini merupakan nilai G1Y1-nya, yaitu 4 theta dikali E pangkat min 4 theta Y1. Nah, karena kita sudah dapat G1Y1, maka kita bisa mencari nilai PY1-nya. PY1 tadi kurang dari setengah yang rumus di awal tadi, kita substitusikan nilai G1Y1-nya ke dalam soal. Jadi kita dapatkan 4 tetanya kita keluarkan, yang kita integralkan adalah E pangkat min 4 theta Y1. Nah, integral dari E pangkat min 4 theta, Y1-nya variabel ya, itu adalah min 1/4 theta. Nah, karena di sini ada 4 theta, dikali min 1/4 theta bisa dicoret, sisanya tinggal min E pangkat min 4 theta Y1. Kemudian kita substitusikan batas atas dengan setengah, jadi kita ganti Y1-nya dengan setengah dan batas bawahnya dengan 0. Nah, sehingga di sini sisanya tinggal min E pangkat min 4 theta Y1 ya, kita substitusikan dengan setengah, jadi kita dapat min E min 4 kali setengah, jadi didapat min 2 theta, kemudian dikurang dengan hasil substitusi Y sama dengan 0. Nah, ini jadi min kali min plus E pangkat 0, 1. Jadi kita dapat nilai untuk PY kurang dari setengah, maaf ini PY1 kurang dari setengah, itu adalah min E min 2 theta plus 1. Nah, karena yang diminta adalah tetanya sama dengan 2, jadi kita substitusikan saja dengan tetanya dengan 2. Sehingga di sini didapat min E pangkat min 4 ditambah 1. Nah, ini nanti hasilnya bisa dicari dengan menggunakan kalkulator, sehingga didapatkan hasil 0,9817 untuk pertanyaan yang A. Pertanyaan berikutnya yaitu nilai peluang Y2 lebih dari 1/4.
Nah, sama halnya dengan yang A tadi, karena di sini yang diminta adalah Y2, sedangkan Y2 itu kan tadi ada di antara Y1 dan YN. Nah, ini Y2. Jadi kita mencari Y2 itu dengan rumus YK, gitu ya, YK. Nah, YK itu di rumus yang kedua kita tuliskan rumusnya N faktorial dibagi K min 1 faktorial, N min K faktorial dikali F besar YK pangkat N K min 1 dikali 1 min F besar YK pangkat N min K dikali F kecil YK. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi, di mana N-nya itu 4, K-nya 2, karena K-nya yang dicari ya, 2 min 1 faktorial, kemudian 4 dikurang 2 faktorial. Nah, di sini yang belum kita tahu FY2 2 dikurang 1, kemudian 1 dikurang FY2, 4 dikurang 2 dikali FY2. Maka kita perlu menghitung mencari FY2, F besar Y2 dan F kecil Y2. Ini jika kita hitung nilai nilai faktorial di sini 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nanti hasil perhitungannya belakangan ya. Kita cari ini terlebih dahulu. F besar Y2 dengan cara yang sama, integral dari 0 sampai Y2, kemudian masukkan fungsi yang diketahuinya yaitu theta E pangkat min theta X dx, kemudian kita integralkan seperti tadi di FY1 tadi, sehingga didapatkan nilai F besar Y2-nya adalah yang ini. Nah, untuk mencari F kecilnya tinggal kita turunkan sehingga kita dapat nilai turunan dari F Y2 ini adalah yang ini. Kemudian baik F besar Y2 dan F kecil Y2 kita substitusikan pada G2 Y2 yang sudah kita cari sebelumnya. 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial adalah 12. Kemudian F besar Y2 itu 1 min E pangkat min theta Y2 pangkat 1 ya, tidak perlu dituliskan pangkat satunya, kemudian dikali dengan 1 dikurang hasil yang tadi 1 dikurang E pangkat min theta Y2 pangkat 2 dikalikan dengan theta E pangkat min 2 Y2. Sama seperti tadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung yang di sini. Jadi ini kalau kita selesaikan 1 dikurang 1 habis, kemudian min kali min plus. Ini akan didapatkan E pangkat min theta Y2 pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi kita punya 12, nah tetanya ditaruh di depan, 12 teta dikali 1 min E pangkat min teta Y2, dikali E pangkat min teta Y2 pangkat 2, dikali E pangkat min teta Y2. Nah untuk penjabarannya ada di sini, jadi ini yang 2 ini pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi di sini ya, E pangkat min 2 teta Y2, yang di sini E pangkat min 2 theta Y2 dikali E pangkat min theta Y2. Nah, ini karena variabelnya sama-sama Y2, maka pangkatnya bisa kita tambahkan. Karena kan perkalian bilangan berpangkat ya, pangkatnya bisa ditambah. Min 2 theta ditambah min 1 theta didapatkan min 3 theta. Sehingga hasil yang ini ya, itu adalah yang ini E pangkat min 3 theta Y2 dikalikan dengan hasil yang 1 min E pangkat min theta Y2, seperti itu. Nah, ini adalah G2 Y2-nya, kita tuliskan. Ini kalau mau dikalikan satu-satu ke dalam juga boleh ya, atau dituliskan seperti ini juga tidak apa-apa. Dengan batas Y2-nya dari 0 sampai K hingga. Nah, dari G2 Y2 ini, maka kita bisa mencari nilai peluang yang ditanyakan. Di sini yang ditanya adalah peluang dari Y2 lebih dari 1/4. Karena dia lebih dari 1/4, maka 1/4 ini menjadi batas bawah dan tahingganya ini sebagai batas atas. Karena kita lihat pada batas yang ada di sini ya. Kita ikuti batas yang ada di sini. Yang ini. Nah, jadi kita substitusikan untuk Y2 Y2-nya tadi 12 theta dikali E pangkat min 3 theta Y2 dikali 1 min E pangkat min theta Y2 DY2. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Jadi kita dapat untuk 12 tetanya bisa dikeluarkan karena ini koefisien. Jadi kita bisa kalikan E pangkat min 3 theta Y2 dikurang E pangkat. Nah, ini sama-sama Y2 ya. Karena bilangan berpangkat maka pangkatnya bisa ditambahkan, min 3 theta ditambah min 1 theta, jadi min 4 theta Y2.
Nah, sesudah kita kalikan, kita integralkan. Nah, integralnya di sini min 1/3 theta E pangkat min 3 theta Y2, itu hasil integral dari ini. Kemudian yang hasil integral ini adalah 1/4 theta. Min kali min jadi plus ya, 1/4 theta E pangkat min 4 theta Y2. Nah, kemudian kita masukkan batas atasnya dengan theta hingga dan batas bawahnya dengan 1/4. Nah, ini kita gunakan pendekatan limit, di mana limit B itu mendekati hingga. Nah, karena kita menggunakan pendekatan limit seperti biasa, karena di sini ada E pangkat min hingga ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jika kita menggunakan pendekatan limit, untuk nilai yang mendekati hingga, mendekati hingga ini akan mendekati 0, sehingga nilai batas atasnya ini akan mendekati 0. Nah, kemudian kita substitusikan untuk batas bawahnya, yaitu 1/4 ke Y2-nya. Jadi dikurang, nah ini min kali min jadi plus 1/3 theta E pangkat min 1/4 kali 3 kali min 3 min 3/4 theta dikurang 1/4 theta E pangkat min 4 kali 1/4, itu min theta. Nah, kemudian ini kita kalikan ke dalam ya, jadi 12 theta dibagi 3 theta itu sama dengan 4 E pangkat min 1/4 theta, kemudian 12 theta dibagi dengan min 4 theta, itu min 3 E pangkat min theta. Nah, ini adalah hasil dari nilai peluang Y2 lebih dari 1/4. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai theta sama dengan 2, maka kita ganti tetanya dengan 2 di sini, jadi kita dapatkan untuk peluang Y2 lebih dari 1/4 dan tetanya sama dengan 2 adalah 4 E pangkat min 3/2 dikurang 3 E pangkat min 2. Nah, ini juga sama dengan menggunakan kalkulator, kita dapatkan hasilnya adalah 0,4865. Kemudian soal yang berikutnya, ini adalah peluang, diminta menentukan nilai peluang Y4 di antara 1 sama 2. Nah, di sini kita gunakan batas bawahnya 1, batas atasnya 2, G4, Y4, DY4. Nah, karena Y4 ini merupakan urutan yang terakhir, maka kita menggunakan rumus pada FKP YN, FKP dari YN. Nah, rumusnya adalah N dikali FYN pangkat N-1 dikali F kecil YN, di mana YN ini ada di antara A sampai B. Nah, kemudian kita substitusikan untuk nilai FYN-nya dan F kecil YN. Kita cari terlebih dahulu, didapatkan F besar YN-nya yang ini dan F kecil YN-nya ini. Sehingga jika kita masukkan ke G4, Y4, N itu adalah 4, kemudian nilai F besar YN itu adalah 1 min E pangkat min theta Y4 pangkat 4 dikurang 1, 3 dikali F kecil YN-nya adalah theta dikali E pangkat min theta Y4. Nah, ini kita kalikan ya. Nah, di sini karena ini pangkat 3, jadi kita biarkan seperti ini saja, tidak perlu dijabarkan terlebih lanjut, sehingga didapatkan G4, Y4-nya seperti ini. Nah, baru kita cari nilai peluang dengan menggunakan G4, Y4 yang sudah kita dapat tadi. Jadi kita masukkan nilai G4, Y4-nya. Nah, di sini untuk perhitungan pengintegralannya kita gunakan permisalan. Jadi yang merah ini 1 min E pangkat min theta Y4 kita misalkan dengan variabel lain, misalnya U, kemudian kita turunkan DU, kemudian kita ini untuk yang ruas kanan diturunkan itu berarti theta E pangkat min theta Y4 DY4. Nah, karena di sini yang ada adalah nilai E min theta Y4 gitu ya, sedangkan di sini adalah theta, maka kita bagi kedua ruas dengan theta, sehingga di sini didapat 1/4 theta DU, di sini didapat E min theta Y4 DY4. Nah, baru kita substitusikan untuk 4 theta, kemudian batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Nah, yang ini menjadi 1/4 theta DU U pangkat 3. Nah, U pangkat 3 jika kita integralkan menjadi 1/4 U pangkat 4 ya. Sehingga di sini kita dapat nilainya. Jadi di sini nih ini habis 1/4-nya, yang ini jadi 1/4 U pangkat 4. Nah, U-nya kita substitusikan lagi dengan 1 min E
pangkat min theta Y4, dipangkatkan 4. Kemudian baru kita substitusikan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Jadi yang kita ganti adalah nilai Y4-nya di sini. Nah ini seperempatnya bisa dicoret ya, jadi sisanya tinggal 1 min E pangkat min 2 theta pangkat 4 dikurang dengan 1 min E pangkat min 1 theta pangkat 4. Nah baru sesudah itu ini hasil dari nilai peluang 1, Y4 sampai 2, baru kita substitusikan tetanya dengan 2, sehingga didapatkan hasilnya adalah yang ini. Berikutnya ada latihan dengan di sini latihannya sama dengan contoh yang tadi, hanya berbeda pada fungsi peluang gabungannya saja. Jadi nanti silahkan dicoba, yang diminta di sini menghitung peluang Y1, Y3, dan Y4. Jadi nanti bisa diikuti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Jika memang ada yang ingin dibahas atau jika ada pertanyaan, nanti bisa kita bahas di WhatsApp group. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.